Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah God's timing or good timing. God's or good timing. 1 Samuel 24 ayat 5 lalu loncat ayat 7. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, orang-orangnya Daud tentu saudara ya. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Nah saudara, ini adalah waktu terbaik di mana saat Daud dikejar-kejar sama Saul, padahal Daud nggak salah. Daud lari, di satu titik, mohon maaf, Saul buang hajat ke dalam sebuah gua. Di ujung sana, ternyata ujung sini adalah Daud dengan semua gerombolannya. Jadi diam-diam Daud itu mengendap-endap, memotong punca jubah Saul waktu Saul buang hajat. Nah tetapi menarik sekali di sini adalah perkataan dari orang-orang yang bersama-sama dengan Daud. Bahkan orang-orangnya bilang gini, ini nih waktu Tuhan. Coba lihat ya, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan. Ini waktu Tuhan nih. Sesungguhnya Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Ini sepertinya memang sebelumnya sudah pernah ada nubuatan ini. Jadi pada saat itu good timing. Kalau buat rekan-rekan Daud itu God's timing. Seolah-olah gitu ya. Ini waktu Tuhan, God's timing nih. Tetapi waktu Daud melihat itu, Daud melihat it's not God's timing, it's only good timing. Hanya waktu yang baik, bukan waktunya Tuhan. Makanya dia nggak berani bunuh Saul, padahal bisa nggak? Bisa. Dan kalau Saul mati hari itu, kira-kira siapa yang akan naik tahta menggantikan Saul? Pasti Yonatan dulu, karena Yonatannya masih hidup. Lihat. Bagaimana kalau sampai Daud mendahului waktu Tuhan? Bagaimana jika Daud mendahului God's timing? It's only good timing. Bisa-bisa belum waktunya. Daud belum waktunya diangkat. Proses malah semakin besar, bukan semakin kecil. Konflik akan semakin besar karena Daud harus berhadapan langsung dengan Yonatan, sahabat baiknya. Lihat, it's good timing. Tetapi orang berpikir itu God's timing loh. Ini waktunya, sikat aja, habisin aja, kapan lagi? Saudara, tetapi lihat sudut pandang Daud. Ini menjawab sebetulnya. Sudut pandang Daud adalah gini. Selama orang itu adalah orang yang diurapi Tuhan, artinya dia masih diizinkan memegang puncak kekuasaan sebagai raja, maka dia masih masuk dalam kategori orang diurapi Tuhan. Nah, kita perlu memahami mana yang disebut dengan otoritas Allah. Kita jangan langkahi. Saudara, memang kalau kita melihat mungkin ada pemimpin di atas kita yang melakukan kesalahan, kita greget banget. Mungkin kita berkata, ini waktunya lengserin nih orang. Hati-hati saudara, hati-hati. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk mengambil otoritas yang ada pada orang lain yang Tuhan masih percayakan. Sekalipun mungkin hidupnya nggak karu-karuan. Tetapi mungkin masih ada kesempatan-kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan pada orang tersebut. Jangan kita mendahului Tuhan dengan good timing. Sepertinya waktu Tuhan. Karena waktunya baik, gak ada yang tahu, sasarannya empuk, di luar penjagaan, sepertinya semuanya baik. Nah, tetapi Daud tahu membedakan mana waktu Tuhan dan mana waktu yang baik. Waktu yang baik belum tentu waktu Tuhan. Walau semua tampak sesuai rencana, semuanya tampak baik, belum tentu itu dari Tuhan. Hati-hati, iblis pun bisa membuat jalan-jalan palsu yang tampaknya datang dari Tuhan. Maka dari itu kita perlu punya keintiman, supaya kita punya kepekaan, saudara ya. Nah, tapi Daud tahu banget gini ya, kalau itu terjadi, Daud seumur hidupnya akan terkenal menjadi orang yang merebut tahta dengan cara pembunuhan. Nah kalau kita lihat itu, apakah itu masih tetap baik? Endingnya malah jadi buruk.
Waktu itu seolah-olah baik. Waktu itu sepertinya waktu yang tepat. Tetapi endingnya akan mencelakakan hidup Daud. Saudara, waktu kita berjalan di waktu yang baik, mungkin saat itu semuanya berjalan dengan baik. Namun jika waktu itu bukan waktu Tuhan, kita nggak akan pernah tahu seberapa lama waktu baik itu akan berlangsung. Makanya saudara, saya rindu hidup kita dalam kronos hidup manusia. Kronos adalah waktu yang berjalan, detik demi detik, waktu demi waktu. Di dalam kronos kita perlu masukkan namanya kairos, yaitu waktu yang berkualitas. Tetapi di dalam kairos sendiri, kita harus memasukkan namanya kairos Tuhan, waktunya Tuhan. Dan dalam waktunya Tuhan, saya sangat percaya, sekalipun menurut kronos manusia kita ketinggalan, wah, lihat kamu belum jadi apa-apa, harusnya kamu sudah jadi raja, harusnya kamu sudah jadi pemimpin, lihat kamu nggak jadi apa-apa. Mungkin secara kronos manusia seolah-olah belum ada yang baik atau tidak baik. Tetapi percayalah, waktu kita memasukkan kairos Tuhan di dalam kronos manusia kita, Tuhan dapat mengubah kronos hidup manusia. Tuhan dapat memperlambat, Tuhan dapat mempercepat. Kalau Tuhan bisa memberhentikan matahari di lembah Ayalon pada zaman Yosua, dan Tuhan pun kalau perlu akan melakukan yang namanya apa? Memundurkan waktu, seperti pada zaman Hizkia, di mana jam bayang-bayang penunjuk Ahaz mundur 10 tapak. Dan dampaknya 15 tahun perpanjangan usia Hizkia. Lihat, Tuhan dapat gunakan segala cara. Sebab Tuhan tidak pernah bergeming oleh kronos hidup manusia. Tetapi Tuhan punya kairos. Dan kairos Tuhan, waktu dimasukkan di dalam kronos hidup manusia, apa yang terjadi? Percepatan itu bisa terjadi. Bahkan apa yang dianggap manusia mungkin terlambat, tidak pernah terlambat dalam waktu Tuhan. Tidak pernah ada kamus terlambat di dalam kamusnya Tuhan. Mari saudara, kita belajar. Waktu Tuhan mungkin tampaknya secara manusia kurang baik. Sepertinya lama kita tunggu. Sepertinya aduh ini nih masanya. Tetapi kita perlu lihat nantinya bagaimana. Sebab untuk memutuskan itu good timing or God's timing, kita perlu yang namanya kepekaan. Bawa dalam setiap doa, setiap keputusan, supaya kita tidak salah dalam ambil tindakan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih, satu pelajaran yang dalam buat setiap kami. Kami mau belajar Tuhan tentang good timing and God's timing. Kami mau menyerahkan waktu-waktu hidup kami masuk di dalam kairosnya Allah. Kairosnya Tuhan masuk di dalam kronos hidup kami. Biar Tuhan bukan good timing yang ada, tetapi betul-betul God's timing. Sekalipun mungkin secara manusia ini keadaan lagi nggak baik dalam hidup kami, tetapi kalau God's timing, endingnya pasti selalu baik. Izinkan kami Tuhan, bahkan paksakan kami masuk di dalam rencanamu. Setiap detik dalam hidup kami tidak keluar dari rencanamu. Sebab sempurnalah rancanganmu. Demikian tinggilah rancanganmu daripada rancangan kami. Dan kami percaya rancanganmu adalah rancangan penuh damai sejahtera, mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, berkati umatmu. Segala aktivitas apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan Kau jadikan mereka berhasil. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.